Waalaikumsalam. Bisa, eh, seperti yang tadi saya bicarakan ke Ibu Nisa sebelum pembelajaran dimulai. Rencananya nanti siang setelah jam mengajar, saya akan mencoba melakukan kegiatan coaching bersama Bapak Ujang. Nah, jadi untuk kegiatan ini saya mohon bantuan dari Ibu Nisa sebagai supervisor, sebagai penilai dari kegiatan kami. Artinya apabila mengarahkan saya sebagai coach yang akan mengcoaching Pak Ujang. Boleh Pak Polda, saya juga kebetulan ada waktunya yang ya, saya akan mencoba mengobservasi atau supervisi Bapak dalam melakukan pendekatan coaching. Terima Karena kasih. Pak Putra, sekarang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan? Baik, di kegiatan nanti ada beberapa kompetensi sih Bu sebetulnya. Di antaranya itu sebagai present, kemudian sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga itu sebagai eh, pemberian pertanyaan yang berbobot Bu. Nanti akan saya coba menggali dari ketiga kompetensi tersebut. Jadi dari 3 kompetensi tadi yang saya sebutkan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih bagian mana Pak yang ingin Bapak saya amati lebih lanjut dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, untuk nanti saya menginginkan Ibu mengamati saya di bagian sebagai pendengar aktif. Artinya saya ingin mencoba mendengarkan permasalahan dari Pak Ujang itu sebagai pendengar, dan agar permasalahan Pak Ujang itu bisa mencari solusinya. Seperti itu. Menurut Bapak nih Pak ya, bagaimana penilaian Bapak terhadap Bapak pengembangan dari kompetensi itu, kira-kira indikator yang ingin dicapainya Pak, indikatornya apa gitu Pak? Indikator yang bisa dicapai ketika kegiatan nanti bersama Pak Ujang, kemungkinan saya akan mencoba mendengarkan dulu Bu, mendengarkan dulu permasalahan apa yang sedang Pak Ujang alami, kemudian saya akan melihat alur permasalahan itu tersebut sesuai dengan kita apa tidak, dari tujuannya Pak Ujang melakukan coaching gitu sama saya, kemudian identifikasi permasalahan yang Pak Ujang alami, kemudian rencana aksi apa yang akan Pak Ujang lakukan setelah melakukan identifikasi, dan kemudian melihat rasa tanggung jawab Pak Ujang untuk mengambil atau mencari solusi permasalahan tersebut. Wah, sekali Pak, itu sangat lengkap ya Pak, saya sangat menantikan gitu percakapan Bapak dengan Pak Ujang. Maka Pak, silakan bisa dimulai percakapan coaching Bapak ini. Baik, terima kasih buat waktunya Mangga. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Pak Ujang. Kumaha Pak Ujang. Kawan. Nih, mohon maaf nih, kira-kira ada waktu nggak? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Pak Putra nih. Mangga Pak Ujang. Kebetulan saya sedang santai nih Pak Ujang. Pembelajaran sudah selesai. Sambil nunggu jam pulang. Mangga. Gimana Pak Ujang, gimana? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Putra sudah bersedia menyediakan waktu ini Pak Putra. Akhir-akhir ini saya disudutkan dengan berbagai permasalahan di sekolah ya, di tempat saya kerja. Dengan banyaknya kegiatan, kemudian ini yang kemarin itu ada salah seorang siswa kelas 3 yang luar biasa gitu. Iya. Namanya Lubis kelas 3. Dia itu kemarin orang tuanya datang ke sekolah, katanya melakukan sesuatu dengan temannya, yaitu mencampurkan minuman jajanan dengan tipek dan tinta gitu Pak. Otomatis orang tua dengan orang tua riweuh karena si anak yang minumnya itu pulang dari sekolah
terus muntah-muntah panas begitu, langsung dibawa ke rumah sakit begitu. Jadi saya ini bingung, kira-kira ini si Lubis harus gimana cara ngatasinya gitu Pak. Nah, berarti ke si Lubis itu sudah di luar batas ya, dalam artian dalam bercandanya. Di sini apakah Pak Ujang sudah mencari tahu, mengidentifikasi bagaimana atau bisa terjadinya perilaku si Lubis tersebut terhadap temannya? Ya, Dipicu oleh apa sudah gitu? saya. Oh iya, ya sudah Pak, kemarin itu sebenarnya bukan kali pertama bagi Lubis ya, juga bagi saya karena dulu juga kelas 1 sudah pernah kejadian seperti ini. Tapi sekarang kejadian lagi begitu. Kemarin juga saya tanya ke teman-temannya, kemudian ke orang tuanya, ke tetangganya gitu. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Mungkin karena dia itu tinggal sama neneknya gitu. Jadi orang tuanya udah pisah, udah istilahnya broken home begitu Pak, mungkin gitu ya. Oh, berarti mungkin si Lubis itu mencari perhatian, butuh perhatian dari Ya, ya. seseorang sehingga berubah perilakunya, sifatnya menjadi mungkin anak yang sedikit eh, kelewatan dalam bercandanya. Tetapi saya yakin Lubis itu perubahan perilakunya karena disebabkan ingin diperhatikan dari sosok Iya. orang tua. Entah kalau di sekolah kan kita selaku guru itu sosok orang tua bagi anak-anak kita. Mungkin si Lubis butuh perhatian dari bapak atau dari teman sekelasnya atau dari guru BK atau dari yang lain. Nah, baik. Nah, permasalahan tersebut kan ini sangat urgent Pak, artinya sangat mirip sekali apabila kita biarkan, kita eh, tidak ada penanganan dari kita secepat mungkin. Khawatirnya akan terjadi hal-hal atau bercandaan-bercandaan yang sangat membahayakan dari teman yang lain. Dari sini apakah Bapak sudah memiliki atau menggambarkan sebuah rencana-rencana dalam menyikapi permasalahan sidibus tersebut? Ya, ya. Kemarin saya sempat berpikir gitu sama guru kelasnya, sama wali kelasnya gitu. Karena iya betul tadi seperti yang Bapak sampaikan, sepertinya Lubis itu kurang perhatian gitu, ingin mendapat ada satu kebutuhan yang dia inginkan gitu. Daripada kebutuhan dasar manusia yaitu perihal kasih sayang. Ya mungkin pertama saya secara pribadi akan lebih memperhatikan gitu ya. Jadi karena dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, mungkin saya sendiri yang harus terjun, mungkin di sela-sela waktu kegiatan saya di sekolah harus menyempatkan, meluangkan waktu untuk Lubis, harus memberikan perhatian. Begitu juga dengan wali kelas gitu. Kemarin saya diskusi juga sama wali kelas, Bu, gimana ya caranya? Iya, kita perhatikan saja mungkin ya. Jadi yang pertama berdiskusi dengan wali kelas untuk eh, memberikan perhatian yang lebih kepada Lubis. Yang keduanya juga saya cari tahu terkait teman-temannya juga sama karena ada dua temannya juga yang berperilaku hampir jadi selalu mengingatkan Lubisnya sudah baik, ada dua temannya yang kadang membawa mengingatkan perilaku yang dulu-dulu gitu. Jadi Jadi itu juga mungkin seolah akan saya memancing Pak upayakan. Ujang ya, Iya, seolah-olah ya. memancing Dulu kan kembali. udah kejadian, sekarang kejadian lagi gitu. Ternyata dari temannya mungkin jadi temannya itu juga sama. Namun sebelum saya cari tahu itu temannya apakah memang sama kasusnya butuh perhatian atau lain begitu, Pak. Baik, baik. Sudah bagus menurut saya rencana Pak Ujang ke depannya. Selaku guru mata pelajaran kan Pak Ujang ya sudah memiliki Ya, rencana aksi untuk menyikapi permasalahan si Lubis tersebut dengan cara seperti itu. Dan ketika si Lubisnya sudah mulai mungkin idep gitu ya, tapi kadang-kadang si temannya tersebut suka mancing-mancing mengingatkan kembali ya, gitu ya, Pak Ujang ya, yang betul. mengajak Iya. hal yang tidak baik lagi. Namun saya salut di Pak Ujang
sudah memiliki rencana yang bagus selaku guru mata pelajaran dan sangat tepat sekali menurut saya rencana Pak Ujang untuk melakukan rencana seperti itu. Nah, kira-kira nih skala Pak Ujang di angka 1 sampai angka 10, posisi Pak Ujang menyikapi permasalahan ini ada di posisi mana? Ya sekitar di posisi angka 5 atau angka 6 lah, 56 gitu. Karena kemarin saya sempat ngedrop, ini kenapa ya anak ini ya, dulu udah perasaan udah bagus gitu. Jadi saya sekarang kembalikan lagi ke angka 5 gitu. Karena dulu saya udah merasa sukses karena dia udah bagus, tapi ternyata hari ini kembali lagi. Jadi upaya saya mungkin masih di sekitar level 6 lah gitu. Mudah-mudahan besok dengan rencana misalkan dengan mengadakan pendekatan secara personal kepada dia, memberikan perhatian lebih begitu ya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, saya harus tahu begitu kan. Yang dia rasakan juga gitu. Sehingga saya harus hadir di hatinya menggantikan yang kosong itu, mungkin itu ya Pak ya. Betul. Jadi sosok Pak Ujang itu akan mencoba menjelma sebagai orang tua yang akan memfasilitasi si Lubis itu dalam pemberian perhatian, rasa kasih sayang sehingga si Lubis itu merasa aman di sekolah Ya, karena ya, ada ya, ya. sosok seorang ayah gitu. Artinya Ya, benar-betul ya. si Lubis itu menginginkan atau merasa kehilangan sosok ayah dan rasa kasih sayang gitu Pak Ujang ya. Wah, sangat luar biasa sekali ini rencana Pak Ujang menggantikan sosok sesuai dengan mata pelajaran yang Pak Ujang ampuh selaku guru agama. Ya, saya sangat salut terhadap siswa Lubis ini. Baik Pak Ujang, tujuan Pak Ujang, rencana Pak Ujang sangat bagus. Kemudian kedepannya Pak Ujang menginginkan si Lubis itu seperti apa Pak? Ya tentunya kembali normal seperti apa yang diinginkan oleh orang tua secara umum, oleh guru secara umum, terkait kebaikan universal misalkan. Kalau kata Pak Putra baik, kata saya juga baik, menjadi anak yang soleh lah intinya kalau menurut dalam pendidikan agama Islam. Menjadi anak yang soleh, yang tidak pernah, yang meminimalisir kesalahan gitu, meminimalisir kata orang gitu, sehingga secara akhlak dia baik, secara bicara dia sopan, kemudian secara keilmuan dia juga pintar begitu Bu Pak kira-kira. Bagus Pak. Masya Allah ya Pak Ujang sangat luar biasa. Nah, dalam melakukan hal tersebut, kegiatan rencana aksi yang akan Bapak Ujang tempuh itu, adakah eh, eh, yang akan terlibat dalam rencana Pak Ujang? Pak Ujang akan melibatkan siapa saja gitu? Apa berkoordinasi dengan siapa gitu Pak? Yang pertama tadi, yang paling utama dengan wali kelasnya ya, wali kelasnya tentu saya sangat membutuhkan karena saya juga eh, tidak berlepas dari dia karena dia yang paling dekat setiap hari. Yang kedua juga ke neneknya gitu ya, neneknya orang tuanya, pengganti orang tuanya yang juga kalau kata orang lain selalu bicara agak keras gitu. Mungkin nanti saya akan dekati juga neneknya agar tolong bantulah supaya perilakunya lebih baik di kelas 2 aja dulu mungkin Pak, antara wali kelas dan neneknya begitu Pak. Baik. Berarti Pak Ujang akan berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua yang di rumah, baik itu nenek ataupun siapa yang ada di rumah walinya mungkin pokoknya. Nah, kapan akan dilakukan rencana Pak Ujang itu? Kalau untuk di kelas besok juga langsung untuk wali kelas ya. Saya harus cepat mungkin karena takut masalahnya kalau dibiarin kan namanya anak-anak ya. Besok bisa berulang. Jadi mulai besok lah. Kalau orang tua mungkin bisa lusa atau besoknya lagi begitu Pak. Berarti segera mungkin Pak Ujang akan Segera melakukan mungkin ya. rencana aksi tersebut ya.
Walaupun mungkin dari orang tuanya Pak Ujang mungkin akan bisa memanggil melalui surat ataupun Pak Ujang akan home visit, kemungkinan seperti itu Ujang ya. Ya, home visit kayaknya karena dia sulit untuk di ini karena udah tua gitu. Harus home visit kayaknya. Siap-siap. Baik-baik Pak Ujang, saya sangat salut dengan rencana Pak Ujang dan saya sangat miris sekali mendengarkan permasalahan kasus yang terjadi dengan Lubis tersebut. Semoga dengan permasalahan Pak Ujang, dengan percakapan kita pada hari ini, kemudian melihat dari rencana aksi Pak Ujang yang sangat luar biasa, bisa segera terselesaikan masalah si Lubis tersebut. Bisa kembali lagi seperti Lubis yang dulu menjadi anak yang penurut, yang mengikuti arahan guru dan orang tuanya Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak Putra atas waktunya. Saya jadi lebih yakin nih mau bertindak besok dengan Lubis gitu. Tadinya saya sempat, aduh gimana gitu ya. Ini anak kok berulang lagi gitu buat keramaian. Ini kan jadi kalau saja sampai misalkan pingsan gitu ya kan bahaya ini rame bisa naik koran gitu ya. Iya, Saya juga gemper oke jadi ya, waspada gitu. gemper. Apalagi sampai terjadi hal yang fatal begitu. Terima kasih Pak Putra Baik, atas waktunya ya. sama-sama Pak Saya Ujang. Nanti nanti saya akan coba mendengarkan atau melihat hasil setelah Pak Ujang melakukan aksinya ini. Seperti apa, ada perubahan tidak pada si Lubis ya. tersebut. Ya Pak Ujang. Iya, Semangat iya. Pak Ujang, saya yakin Pak Ujang pasti mampu menangani kasus si Lubis ini. Terima kasih Pak Putra atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama Pak Ujang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Putra, tadi saya sudah menyimak percakapan yang Pak Putra lakukan dengan Pak Ujang. Nah, ini ada yang akan saya tanyakan, beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah sebagai pendengar aktif tadi ya Pak ya. Iya, betul. Kompetensi yang Bapak ingin capai ya, yang ingin kumpulkan. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait dengan permasalahan yang tadi tentang cakapan Pak Ujang tadi? Baik Ibu, setelah mendengar saya diposisikan di masalah Pak Ujang itu saya sebagai pendengar aktif, artinya saya mencoba mendengarkan aluran dari masalah Pak Ujang, tujuan Pak Ujang melakukan coaching bersama saya, kemudian identifikasi permasalahannya. Di situ saya baru mengetahui bahwasanya Pak Ujang itu memiliki masalah dengan Ananda Lubis yang memiliki perubahan perilaku yang signifikan, artinya Lubis ini sudah melakukan tindakan atau apa namanya bercandanya itu sudah keterlaluan. Akhirnya Pak Ujang bagaimana nih menangani si Lubis tersebut. Di sini saya sudah mulai menangkap bahwasanya Pak Ujang sudah mulai ada rasa kekhawatiran terhadap si Lubis untuk kedepannya, Bu. Seperti itu. Sedikit saya izin menyampaikan ya Pak ya hasil pengamatan saya tadi dari percakapan Bapak dengan Pak Ujang. Yang pertama dari pra-supervisi, kemudian pada saat supervisi dan pasca supervisi. Baik Pak Putra sudah melakukan percakapan sesuai dengan prinsip-prinsip ya, dari mulai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coach tersebut. Sudah baik Pak ya, sudah bagus, sangat bagus sekali. Nah, kemudian Bapak juga sudah sangat baik dalam menggunakan kompetensi pendengar aktif. Tadi Bapak terlihat sekali Pak ketika percakapan itu, ketika Pak Ujang berpendapat, Bapak bisa menangkap kembali kata kunci apa yang tadi Pak Ujang maksudkan seperti itu, dan Bapak memberikan pertanyaannya kembali dengan baik. Sekarang apa sih kompetensi yang ingin Bapak bisa kembangkan? Lanjut apa sebagai selain sebagai percakapan baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menunggu hasil dari setelah mengetahui bagaimana hasilnya, maka akan saya mencoba mendengarkan kembali permasalahan tersebut. Apabila selesaikan, saya merasa bersyukur dan merasa rencana Pak Ujang itu berhasil. Namun apabila perilaku si Lubis itu masih belum bisa terpecahkan atau dirubah, kemungkinan saya akan mencoba membantu
ya untuk berkoordinasi lagi nih dengan dengan lingkungan-lingkungan atau yang terkait permasalahan dengan sidik. Kali ini Itu lo bakas ya. Terima Tong kasih kepetolan Ibu bukan Lisa yang sudah lo bakas ya berseliweran. saya data coaching tersebut, dan saya tentunya Pokoknya mau dibuat gerbet dua lah kayak hikmah ini. Kumaha bocah ya kene eta nanti sesa kamari gerbet. dan kekurangan pada diri saya. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum.